warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan biologi anak-anak pada materi yang sama, yaitu terkait dengan sistem respirasi atau pernafasan. Setelah kemarin kita membahas tentang materi mekanisme respirasi dan macam-macam respirasi, sekarang kita akan membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses volume dan kapasitas paru-paru, kita mengingat dulu materi yang kemarin, yaitu tentang mekanisme respirasi, di mana mekanisme respirasi di sini ada dua, yaitu ada yang pertama inspirasi dan yang kedua yaitu ekspirasi, ya. Terus kemudian macam-macamnya ada dua juga, yaitu ada ada respirasi perut dan juga ada respirasi dada. Di mana di dalam respirasi perut yang berperan adalah diafragma, sedangkan di dalam respirasi dada yang berperan adalah otot interkosta atau otot antar tulang rusuk. Nah, tentunya kalian sudah tahu di mana pada masing-masing proses respirasi tersebut melibatkan adanya proses inspirasi dan juga ekspirasi. Oke. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang volume dan kapasitas paru-paru. Di dalam setiap makhluk hidup itu tentunya memiliki proses sistem respirasi yang berbeda. Dalam artian sistem respirasi yang berbeda di sini adalah bahwasanya makhluk hidup itu dia memiliki kemampuan untuk bernafas dengan jumlah volume yang berbeda, ya. Oke, di sini kita sekarang membahas tentang materi volume dan kapasitas paru-paru. Nah, di sini ya. Oke, seperti yang sudah Bu Nining jelaskan kemarin, bahwasanya respirasi itu terjadi di mana? Respirasi itu terjadi di organ-organ pernafasan, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru, ya. Nah, inti pokok dari respirasi atau pernafasan itu terjadi mana? Di alveolus. Kemarin sudah Bu Nining sampaikan, alveolus itu ada di ujung dari bronkiolus yang bentuknya seperti buah anggur atau seperti ujung jarum pentul yang luasnya seluas lapangan tenis yang memiliki atau mampu menampung udara itu sekitar 5-6 liter. Nah, itu ya. Oke, sekarang di sini ada beberapa macam volume dan kapasitas paru-paru yang dimiliki oleh setiap manusia. Oke, nah sekarang di sini yang pertama yaitu ada udara pernafasan biasa atau yang dikatakan sebagai volume tidal. Apa itu volume tidal atau pernafasan biasa? Merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Biasanya di sini dia memperoleh udara sekitar 500 ml. Jadi kalau kita bernafas, baik itu kita menghirup udara atau menghembuskan udara, itu biasanya memiliki atau udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu sebesar 500 ml. Jadi kalau kita misalnya bernafas seperti itu yang dikatakan sebagai volume tidal, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang volume tidal, lanjutnya adalah kita membahas tentang volume cadangan inspirasi atau biasa dikatakan sebagai udara komplementer. Nah, udara komplementer merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Biasanya udara yang masuk di dalam paru-paru secara inspirasi ini berkisar antara 2.500 sampai dengan 3.000 ml. Jadi kalau tadi kita misalnya melakukan respirasi biasa, nah, udara yang ada di dalam paru-paru itu berkisar antara 500 ml. Tetapi pada saat kita memiliki udara cadangan inspirasi, misalnya kita menghirup sekuat tenaga kita,
Nah, udara yang tersimpan di dalam paru-paru kita itu berkisar antara 2.500 sampai 3.000 ml. Itu yang dikatakan sebagai udara komplementer atau udara cadangan inspirasi. Nah, sekarang berikutnya. Udara cadangan ekspirasi, berarti di sini adalah pada saat kita menghembuskan sekuat-kuatnya. Jadi kalau komplementer atau udara cadangan inspirasi itu pada saat kita menghirup sekuat-kuatnya. Nah, pada saat menghirup, maka udara yang ada di dalam paru-paru kita berkisar antara 2.500 sampai 3.000 ml. Yang berikutnya sekarang adalah udara cadangan ekspirasi atau yang dikatakan juga sebagai udara suplementer. Apa itu udara suplementer? Yaitu udara yang kita keluarkan sekuat-kuatnya dari dalam paru-paru. Nah, biasanya di sini dia separuh dari udara inspirasi. Separuhnya bagaimana? Terbukti di sini, yaitu dia memiliki udara yang tersimpan di paru-paru sekitar antara sekitar 1.250 sampai dengan 1.300 ml ya. Jadi kalau kita, nah ini kita melakukan udara komplementer atau udara cadangan inspirasi. Terus kemudian waktu kita mengembuskan, nah ini berarti kita udara suplementer atau udara yang kita hembuskan sekuat-kuatnya. Nah, udara yang bisa keluar dari dalam paru-paru pada saat kita keluarkan itu berkisar antara 1.250 sampai dengan 1.300 ml. Nah, ada udara tidal, terus kemudian ada udara komplementer, ada udara suplementer, satu lagi yaitu ada udara residu atau udara sisa yang tersimpan di dalam paru-paru kita. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Udara residu merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru, di mana udara yang tersisa di dalam paru-paru ini berfungsi untuk menjaga agar paru-paru kita tetap selalu dalam kondisi atau dalam keadaan mengembang. Besarnya udara yang tersimpan atau tersisa di dalam paru-paru itu sekitar antara 1.200 ml ya. Nah, jadi kalau kita lihat anak-anak di sini dari diagram, yang Bu Nining sajikan di sini kamu bisa melihat mana yang dikatakan sebagai udara tidal, mana yang dikatakan sebagai udara komplementer, mana yang dikatakan udara residu, dan juga mana yang dikatakan sebagai udara suplementer. Baik anak-anak, sekarang kita lihat. Tadi sudah kita lihat bahwasanya udara tidal atau waktu kita bernafas biasa itu berkisar antara 500 ml. Jadi di sini nih, nah ini yang dikatakan sebagai volume tidal. Jadi pada saat kita bernafas biasa, menghirup dan menghembuskan udara. Terus kemudian ada volume cadangan inspirasi. Di situ berkisar antara 2.500 sampai dengan 3.000 ml. Nah, di sini nih yang dikatakan sebagai volume cadangan inspirasi atau yang dikenal dengan istilah apa? Udara komplementer, ya. Terus kemudian volume cadangan ekspirasi itu yang dikatakan pada saat kita menghembuskan sekuat-kuatnya, yaitu berkisar antara berapa? Antara 1.250 sampai 1.300 ml. Disinilah yang dikatakan sebagai apa? Udara suplementer. Jadi pada saat udara komplementer ini kita menghirup sekuat-kuatnya. Sedangkan pada saat udara suplementer itu apa? Yaitu udara waktu kita menghembuskan sekuat-kuatnya. Bentar. Menghembuskan sekuat-kuatnya.
Nah, ini yang dikatakan sebagai udara suplementer, di mana kemampuan oksigen atau udara yang ada di dalam paru-paru yang mampu kita keluarkan atau kita hembuskan sekuat-kuatnya itu sebesar 1250 sampai dengan 1300 ml. Nah, setelah kita menghirup sekuat-kuatnya, menghembuskan sekuat-kuatnya, apakah tidak ada udara di dalam paru-paru kita? Oh, ada, jangan khawatir. Maka di situ nanti terdapat yang namanya volume sisa atau udara residu, di mana udara residu atau udara sisa yang tersimpan di dalam paru-paru kita itu sebesar 1200 ml. Nah, itulah anak-anak yang dikatakan sebagai kapasitas vital paru-paru. Jadi ada 4 sekali lagi. Yang pertama yaitu ada udara vital, ada udara residu, ada udara komplementer, ada udara suplementer, dan ada udara residu atau sisa. Nah, setelah kita mengetahui ternyata pada proses respirasi itu ada kapasitas vital paru-paru, sekarang ada frekuensi paru-paru. Nah, di dalam frekuensi paru-paru, di sini paru-paru. Apa sih sebenarnya frekuensi paru-paru itu? Frekuensi paru-paru atau frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam ke luar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Nah, di dalam proses frekuensi manusia itu, khususnya pernafasan, maksudnya di sini pernafasan, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktornya? Yaitu ada usia, ada jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, terus kemudian aktivitas. Nah, kelima faktor ini anak-anak, tentulah sangat mempengaruhi di dalam frekuensi proses respirasi. Contoh misalnya di sini usia. Usia balita dengan usia orang dewasa itu tentunya berbeda. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan dengan manula. Semakin bertambah usianya, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Ini yang perlu kalian catat. Terus kemudian lebih muda berarti dia akan semakin lebih cepat. Terus kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini juga berbeda frekuensi respirasinya. Laki-laki memiliki frekuensi lebih cepat dibandingkan dengan yang perempuan. Ya, suhu tubuh. Pada suhu yang tinggi itu frekuensi pernafasannya akan semakin cepat jika dibandingkan dengan suhu yang rendah. Misalnya, kalau kalian sedang bepergian di Bromo, dengan di Bojonegoro, tentunya frekuensi respirasinya akan lebih cepat di Bromo jika dibandingkan di sini. Kenapa? Karena di Bromo itu suhunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Bojonegoro, ya. Terus kemudian posisi tubuh juga begitu. Nah, di sini perhatikan, pada saat kita berjalan atau berlari, itu frekuensinya lebih cepat jika dibandingkan dengan pada saat posisi diam. Misalnya sekarang, Bu Nining posisi diam. Di sini frekuensinya stabil, tetapi berbeda pada saat Bu Nining contohkan. Bu Nining mengajar. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang frekuensi dan kapasitas pernafasan. Nah, tentunya di sini kita akan membahas masing-masing. Nah, di sini sudah berbeda anak-anak frekuensi pernafasan yang terjadi pada Bu Nining. Kenapa? Karena pada saat proses Bu Nining duduk ini lebih stabil. Kenapa? Karena tidak melakukan aktivitas. Tetapi pada saat berdiri, Bu Nining bicara, Bu Nining menjelaskan, Bu Nining sambil menahan tubuhnya Bu Nining. Otomatis frekuensi akan lebih cepat. Ya. Oke, yang terakhir yaitu tentang aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Contoh, orang yang melakukan aktivitas berlari dengan orang yang berjalan, maka frekuensinya akan lebih cepat orang yang berlari jika dibandingkan dengan orang yang berjalan. Misalnya saya berlari, terus kemudian anaknya Bu Nining berjalan, maka Bu Nining kan ngos-ngosan
kan seperti ini. Tetapi anaknya Bu Nining kan santai, stabil seperti itu. Bisa dipahami ya, jadi frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu.